Dalam cerita One Piece Art Yonko ini, awak kapal bajak laut topi jerami sedang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah berusaha menyelamatkan Sanji dari Toadland Island sekaligus mengalahkan Yonko Big Mom jika memungkinkan. Sementara yang satu lagi terpisah untuk pergi ke negara Wano di mana Kaido berada. Saat ini kisah One Piece sedang menceritakan pertempuran kelompok Luffy dan kawan-kawan yang pergi menyelamatkan Sanji dan melawan Yonko Big Mom masih terus berlanjut. Sementara itu negara Wano masih jadi misteri. Hanya saja ada beberapa hal yang sudah diketahui. Yang pertama adalah negara Wano merupakan negara yang berisi samurai dan ninja layaknya gambaran Jepang kuno di cerita-cerita komik. Yang kedua, Kaido bekerja sama dengan sejumlah pengkhianat negara itu untuk menggulingkan pemerintahan Shogun lama. Yang ketiga, Shogun sebelumnya adalah Kozuki Oden, pemimpin klan Kozuki, ayah Momonosuke dan mantan anggota Roger Pirates. Melihat tema samurai dan Jepangnya, maka kemungkinan besar Zoro yang mempunyai penampilan seperti samurai pengembara lengkap dengan 3 pedang katana di pinggangnya tampaknya akan mendapat banyak sorotan dalam art Yonko dan cerita negara Wano. Apa saja yang akan terjadi pada Zoro di sana? Berikut adalah beberapa teorinya. Teori yang pertama adalah Zoro akan dikira sebagai Ryuma. Ryuma merupakan sosok yang diagungkan di negara Wano berkat kemampuan berpedangnya. Mereka memberikan julukan sebagai pahlawan terhebat negara Wano. Dia juga terkenal sebagai pembawa bilah katana Meito Sushi. Bahkan karena reputasi Ryuma tersebut, sushi yang selalu ditentengnya ikut dianggap sebagai harta negara. Nah, disinilah nanti pedang sushi akan mulai berperan. Karena kini sudah dipegang Zoro, maka orang-orang Wano akan mengira Zoro adalah Ryuma yang kembali pulang ke negara asalnya dan akan membebaskan negara Wano dari cengkraman Yonko Kaido. Teori yang kedua adalah Zoro tidak berhadapan dengan Jack tapi dengan Shogun Wano. Jack merupakan salah satu dari 3 bencana anak buah terkuat Yonko Kaido. Maka tidak aneh kalau rekan terkuat Luffy Zoro akan menghadapinya. Akan tetapi bisa jadi justru kaum Ming lah yang akan menghabisi Jack. Karena alasan utamanya mereka ingin membalas dendam atas perbuatannya. Mereka tidak akan pernah memaafkan Jack karena menyiksa Ming dan menghancurkan kerajaan Mokomo. Inuarashi dan Nekomamushi berhadapan dengan Jack kemudian memberi jalan bagi Zoro untuk melawan Shogun Wano. Shogun sendiri akan menjadi sosok yang sangat tangguh. Merupakan orang yang bisa bekerja sama dengan Kaido untuk mengambil alih kekuasaan Wano. Kemungkinan besar dia bukan karakter pengecut seperti Sepandam. Karena kecil kemungkinan Kaido akan mau bekerja sama dengan orang lemah seperti itu. Pertempuran Zoro dan Shogun jahat ini akan menjadi pertandingan 1 lawan 1 antara 2 ahli pedang. Teori yang ketiga adalah Zoro menjadi legenda baru negara Wano. Di komik Monster karya Eiichiro Oda sebelum One Piece diceritakan bahwa dulunya Ryuma berhadapan dengan seekor naga. Dan jika kamu ingat, di Panghasat Zoro lah yang berhasil mengalahkan naga misterius itu. Yang mana seperti halnya Ryuma, naga itu mati terpenggal. Apa hubungannya dua kisah tadi dengan negara Wano? Pertama, ternyata akan terungkap bahwa Shogun negara Wano memiliki kekuatan dari sebuah buah iblis naga. Dan bersama Kaido mereka mengambil alih kekuasaan negara dan membunuh ayah Momonosuke. Maka dari itu pada klimaks cerita negara Wano, Zoro akan kembali melawan seekor naga yang menjadi paralel dari kisah legendaris Ryuma. Ryuma menyelamatkan kota dari teror serangan naga raksasa yang jahat dan dikenal sebagai pahlawan. Sedangkan Zoro juga menyelamatkan negara Wano dari serangan seorang naga jahat dan kemudian dikenang sebagai Ryuma yang kedua. Sekian dulu pembahasan teori One Piece Arcs Wano dari Republik Anime. Setujukah kamu jika Zoro akan menjadi pahlawan negara Wano melanjutkan legenda Ryuma sang samurai? Apapun perkiraannya, berikan pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini.